Oke, Bang Juma. Iya, silakan. Jadi dari tadi, oke lah, ku ikuti narasi abang. Tuhan kami itu nggak ada, Tuhan kami itu palsu, Tuhan kami itu terkutuk. Tapi aku mau bertanya bang sama abang, apa bukti nyata bahwasannya Allah abang itu ada? Oh, baik. Jadi membuktikan Allah ada dengan membuktikan Yesus ada, Anda harus pahami bedanya. Membuktikan Yesus ada adalah ibu yang ngeden keluar, Yesus ada. Membuktikan Allah ada, kaidahnya berbeda. Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Allah mengatakan, aku menyatakan keberadaan kekuasaanku di segenap penjuru dan pada diri manusia. Itu cara Allah membuktikan dirinya ada. Kalau Yesus membuktikan dirinya ada, lahir sebagai manusia, disunat pada hari ke-8, dibaptis, lalu disalib. Itu bukti Yesus ada. Membuktikan Tuhannya Yesus ada bagaimana caranya? Nah, silakan. Nah, bentar bang. Ya. Kehadiran Nabi Muhammad itu pada zaman jahiliyah. Yes. Zaman jahiliyah adalah zaman orang yang masih di bawah naungan kebodohan dan masih menyembah yang berhala. Yes. Kehadiran Nabi Muhammad bukan mengajarkan Islam, di situ masih pra-Islam. Berarti belum ada Islam, berarti Nabi Muhammad yang duluan hadir daripada Allahmu. Baik. Karena zaman Nabi Muhammad belum ada Islam. Semenjak ada Muhammad baru ada Islam. Jadi sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir, ada Nabi Isa. Apa tugas daripada Nabi Isa sementara zaman kehadiran kalian mengatakan Allah kalian Islam, kalian mengatakan Allah kalian Muslim. Jadi setelah hadirnya Nabi Muhammad baru ada Islam. Berarti sebelum Nabi Muhammad ada, Allahmu di mana? Oke, baik. Itu baik. bang. Oke, baik. Orang-orang Yahudi, jangan orang sebelum jelaskan dulu pertanyaan. Jangan membatasi ketika saya berargumentasi. Saya akan membahas apa yang Anda paparkan untuk menganalogikan kesederhanaan ilmu yang harus saya sajikan sebagai intisari hasanah keilmuan kepada orang-orang yang menyembah anak orang, kan gitu. Orang Yahudi tidak pernah mengenal Tuhan. Nanti mereka mengenal Tuhan setelah datang Nabi Musa kepada mereka. Ini tanda petik. Berarti apakah Nabi Musa lebih duluan daripada Yod-Heh-Vav-Veh? Abraham tidak mengenal Yod-Heh-Vav-Veh. Sebelum datang kepadanya kemudian wahyu ilham, diujinya dia, datang Tuhan menyatakan diri kepadanya. Apakah kemudian keturunan Abraham tidak memahami bahwa Tuhan itu lebih dulu ada, baru Nabi Abraham? Tuhan datang menyatakan diri kepada Abraham. Abraham lebih dulu di bumi, baru Tuhan datang menyatakan diri kepada Abraham. Berarti Abraham lebih dulu daripada Tuhan. Ini logika orang sinting. Nabi Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah. Betul. Lalu kemudian di zaman jahiliyah ini Allah merubah keadaan jahiliyah menjadi peradaban yang sangat luar biasa, berjaya sampai hari ini. Allah datang menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum. Datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, sebelum engkau aku telah memilih Bani Israel dan di tengah-tengahnya ada 12 raja, dan aku berkata kepada mereka sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, inni ma'akum, aku lebih dulu bersama dengan Bani Israel, baru kemudian di abad ke-7 aku datang bersama dengan engkau, inni ma'akum. Lalu kemudian Allah mengatakan diri kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab,
Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang Nasrani yang dulu aku wahyukan kepada kalian Taurat dan Injil, sekarang saatnya aku mengutus seorang nabi bernama Nabi Muhammad. Dialah yang akan menghantarkan kalian kepada cahaya dan kepada kitab suci yang menjelaskan. Ya yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Nabi Muhammad yang membawa kitab suci Al-Quran akan menunjukkan kalian kepada jalan keselamatan biizni dengan izinku, dengan izin Allah. Jadi Nabi Muhammad nanti datang kepadanya Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak. Ketika Nabi Muhammad diutus untuk menjadi penegak hukum yang diperselisihkan antara orang-orang terdahulu. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu. Karena dulu kata Yesus, hari ini kalian belum, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Ruh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Makanya dalam Islam itu, Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi Nabi Muhammad diajarkan bahwa beriman kepada Allah yang dulu mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kepada orang Kristen, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah mengutus satupun Nabi untuk orang Kristen selain hanya ngambil-ngambil terjemahan kitabnya Yahudi. Piu. Sekarang saya balik bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sabar dulu. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Tunggu. Sejak kapan Yesus anak Maria itu menjadi Tuhan? Dan dia Tuhan di mana? Sebab Tuhan yang Yahudi, Tuhan Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Ismail, itu adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Jawab. Langit dan bumi. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan langit dan bumi? Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Kristen bernama Yesus. Jangan klaim Tuhannya Yahudi. Jangan. Jangan klaim Tuhannya Yahudi. Malulah kepada orang Yahudi. Malu kepada orang Yahudi. Kalian diludahi di sana. Yesus yang saya bahas. Sejak kapan Yesus, Tuhan yang melayang-layang di Pulau Patmos ini mengaku bintang timur, sejak kapan dia Tuhan? Silakan. Sejak kapan? Baik. Abang masih percaya enggak Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan jarak? Kata siapa? Yesus terbatas antara dinding rahim ibunya. Sekarang Abang mau berdiskusi dengan saya secara elegan. Iya pasti dong. Makanya saya bertanya, sejak kapan Yesus yang melayang-layang di Pulau Patmos itu menjadi Tuhan, dan dia Tuhan di mana? Sebab ketika Yesus yang asli datang di tengah kaumnya Bani Israel, Tuhan itu sudah ada, yaitu dia hakikat Sang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 5 nomor 16. Lalu Yesus Tuhan di mana dia? Dengar. Jangan abang dulu dong. Jangan lalu-lalu. Nah, nanti kalau saya juga ambil comot-comot dari Quranmu, susah nanti bang. Aku enggak itu. Ya, silakan Anda jawab aja. Yesus Tuhan di mana dia? Dan sejak kapan dia menjadi Tuhan? Silakan. Nah, yang menjadi pertanyaan aku tadi itu, karena Islam itu kan setelah Nabi Muhammad baru ada. Berarti sebelum Nabi Muhammad ada itu, kalian itu penyembah setan, dan Allah kau tidak ada. Nabi Isa di Al-Quran pun nggak ada. Karena Islam, karena kehadiran Nabi Muhammad itu mengajarkan kaidah, bukan mengajarkan Islam. Gitu Kata loh. siapa? Jadi sekarang berarti Islam itu adalah ajaran. Berarti Islam itu yang buat Muhammad, bukan Allah. Silakan aja. Karena pada zaman Muhammad itu ya masih
pra-Islam gitu loh. Setelah hadirnya lah Nabi Muhammad, barulah Islam. Berarti yang membuat aturan-aturan ini semuanya adalah Muhammad. Makanya dia membuat semua isi daripada Quran ini, dan itu pun bukan Muhammad yang menulis daripada Quran, teman-temannya. Gitu loh. Nah, kenapa aku katakan demikian, Bang? Begini. Karena sebelum dia jadi nabi, dia itu masih bagus. Gitu loh, Bang. Dia masih bagus, masih seorang pedagang dan beristrikan satu. Namun, kenapa setelah dia jadi nabi, kenapa perilakunya itu jadi PK gitu loh, Bang? Nah, kalaulah itu perintah, gak mungkin seorang Allah yang maha suci, yang maha kudus yang kalian bilang, memerintahkan kepada Nabi Muhammad terserah untuk mau menikah lagi, menggauli di bawah umur. Gak mungkin lagi gitu loh, Bang. Kalau memang abang mengakui bahwasannya Islam itu agama terkemuka, mengemukakan akal dan pikiran dan logika, maksud abang itu logika nggak Allah mau memerintahkan Nabi Muhammad itu menikahi gitu loh, Bang. Jadi seorang nabi harusnya dia itu berperilaku semakin baik ke depannya, semakin suci karena dia udah pilihan. Tetapi ini enggak, kok makin menjadi-jadi gitu loh, Bang. Beristrikan ini, itu. Itu enggak masuk akal, Bang. Kalau memang agama Islam itu agama yang mengemukakan akal dan pikiran. Nah, kalaulah itu alasan dia menikahi yang si ini dengan alasan untuk menaikkan martabat daripada perempuan, Nabi banyak cara lain yang harus dilakukan. Muhammad sudah beristri. Apa salahnya dia lewat istrinya kalau ingin membantu? Ini kenapa harus menggauli? Kenapa harus menikahi? Nah, itu berarti dia yang membuat peraturan-peraturan semua ini, Bang. Dan dia terapkan. Nah, makanya setelah kalian itu sholat, kalian selalu menyanjung dia, menjanjung Allah gitu loh. Sudah. Oke, mana jawaban pertanyaan saya? Mana jawaban pertanyaan saya? Sejak kapan Yesus Tuhan? Jawab. Sejak kapan ada Tuhan punya nonot digunting sama bidan pada hari ke-8? Jawab. Jawab. Silakan. Silakan jawab pertanyaan saya. Daripada ilmu tidak nyata, tidak ada bentuk, tertutup, terbungkus, nggak bisa melakukan apa-apa. Jawab pertanyaan saya. Nah gitu loh. Oke, biasa jawab, abang dengar. Pakai kuping tahu. Oke, baik. Yahudi beda dengan Kristen. Ya, makanya Tuhannya Kristen yang saya tanya. Yesus yang melayang-layang di Pulau Patmos itu sejak kapan jadi Tuhan? Sejak kapan jadi Tuhan? Dan dia Tuhan di mana? Sebab Tuhan kami sudah lebih dulu mengkapling semua alam semesta ini. Yesus anak-anak manusia ini sejak kapan jadi Tuhan? Jawab pertanyaan saya, silakan. Kalau duluan Allahmu, kenapa? Nah, kan nangis kan, tidak bisa menjawab kan. Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Silakan. Jawab. Sejak kapan Tuhan Yesus? Sejak dia turun ke bumi karena Roh Kudus. Berarti Tuhanmu nanti di abad pertama. Di abad pertama Tuhan Yesus turun ke bumi. Sebelumnya dia Tuhan di mana? Di bumi itu sudah ada Tuhannya. Di bumi sudah ada Tuhannya. Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa, mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-He. Yesus kesiangan jadi Tuhan. Dia kudu dilahirkan dulu. Dengar dulu, Nabi Musa memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus karena Nabi Musa di mana Nabi Musa memperkenalkan Tuhan bernama Yesus? Di mana? Dari mana Musa bisa menerima wahyu dari Tuhan? Di mana Musa memperkenalkan Tuhan bule bernama Yesus? Di mana? Yahudi, apa perbedaan? Benar, apa perbedaan Yahudi dengan Kristen? Di mana Musa memperkenalkan Tuhan bule? Kau dengar dulu. Jawaban saya tunggu darimu. Di mana Musa memperkenalkan Tuhan dari bule? Ayo, dengar dulu, penyembah. Dengar dulu. Ayo,
Dari mana Musa kamu katakan mengajarkan tentang Yesus? Orang bule itu jadi Tuhan. Mana jawabanmu? Jawabanmu mana? Sama pacarmu macam ini. Sejak kapan orang bule bernama Yesus itu Tuhan? Kamu tidak ada bahasa Allah. Di mana Allahmu? Kamu meracun logikamu sendiri, anak muda. Sejak kapan ada bule bernama Yesus itu Tuhan? Nabi Musa kau bilang, Nabi Musa tidak mengenal bule bernama Yesus. Mr. Yesus. How are you today, Mr.? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi Musa mengajarkan ada bule menjadi Tuhan? Sejak kapan Tuhan berubah menjadi bule? Alamak. Kalau nyerocos, menghina, menghujat, menista tanpa ilmu, jago. Ya Nabi Muhammad gini, jago. Giliran ditanya imannya, hancur. Katanya Tuhan Yesus turun ke bumi. Ya sejak kapan? Sejak kapan Tuhan menjadi bule? Coba Yesus hadir sekarang ini, habis mulut kau ditampiling sama Yesus. Asal kau ngomong tentang Yesus. Dasar. Mana ada Tuhan bule? Gila kau ya. Menghujat menista jago. Giliran ditanya tentang Tuhannya, keok. Kemana-mana dia, oksigennya habis. Untung diturunkan Bang Handi, kalau tidak mati kekeringan dia di atas. Allahu Akbar. Halo, semangat sore. Ya, jangan selamat sore, aku Islam. Bang, tolong Bang, minta tolong jelaskan surat Wahyu 22 ayat 16 Bang, itu aja Bang. Aku di bawah aja Bang. Iya, itu dia. Bintang timur. Bintang timur jadi Tuhan. Berhasil jadi Tuhan. Bintang timur Helal bin Zakar di Kristen jadi Tuhan. Kalau di Yahudi bintang timur adalah Lucifer. Tapi kalau di Oten bintang timur adalah Tuhan. Siapa yang gila? Siapa yang senting? Ya, halo, semangat sore. Assalamualaikum semua. Dari gereja mana, Bang? Saya Muslim, Bang. Oh, Muslim, silakan bahas Alpha Omega, silakan Bang. Apa yang Anda ingin jelaskan kepada kami di sini tentang Alpha Omega? Silakan. Oh, ye. Bintang timur bagi Yahudi adalah setan. Bintang timur bagi Kristen adalah Tuhan. La 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 la. Bagi Yahudi bintang timur adalah iblis. Bagi Oten bintang timur adalah Tuhan. Halo, semangat sore. Assalamualaikum. Muslim? Muslim dong, Bang. Oh, di sana ada krisis moneter. Nggak, dulu gitu, Bang. Oh, itu dulu. Itu dulu krisis moneter. Susah beli kain. Sekarang mah gampang beli kain horden juga bisa, Mbak.
Bagi Yahudi bintang timur adalah setan. Bagi Oten bintang timur adalah Tuhan. Siapa yang gila? Oh, siapa yang sinting? Siapa yang gila? Oh, siapa yang sinting? Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Penyembah bintang timur kah? Halo, Halo juga. selamat sore Bang Zuma. Sore juga abangku. Penyembah bintang timur kah? Ya, Kenapa bisa nyembah bintang timur, Bang? Kenapa nggak bintang 7 aja? Ada anak-anak kecil menangis, Bang. Kasih tetek dulu, Bang. Senetek. Kalau nggak ada ibunya, ibu tetangga. Halo, semangat sore. Halo. Lucifer, Helal bin Zakar, bintang timur adalah iblis bagi Yahudi. Tapi bagi Oten, bintang timur, Helal bin Zakar adalah Tuhan. Siapa yang gila? Ui, siapa yang sinting? Siapa yang gila? Ui, siapa yang sinting? Mari berpikir. Ada penyembah bintang timur. Mari kita berpikir. Ada penyembah bintang timur. Ya, silakan Bang. Dari gereja mana? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, dari gereja mana, Bang? Islam Bang, Islam. Silakan Anda jelaskan Alpha Omega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait Alfa Omega kan jelas Bang Juma. Ya, kalau kita silakan. orang Islam kan jelas. Apa Wal itu, Bang? awwalu wal akhiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in alim, kan jelas. Oh iya. Terus Bang, terus. Silakan. Jadi di dalam tauhid, kalau dikatakan dengan tauhid, Iya. tauhid ubudiyah dan uluhiyah, jelas. Cuman yang jadi permasalahan kawan-kawan kita di luar muslim, kita bahas Iya. panjang-panjang terkait kitabnya aja. Aku mau tanya Bang Juma, terkait kitab dari seluruh agama yang diturunkan oleh Allah. Siap. Boleh tanya, adakah di antara penganut-penganut kitab itu baik Injil, Zabur, Taurat yang bisa menghafal dengan kitabnya, sementara Al-Quran bisa dihafal oleh umatnya? Di situ jelas bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau kita bahas kitab-kitab agama yang lain, dari kitabnya aja untuk sekarang kan sudah beda-beda. Jadi kalau dipersoalkan dengan umat-umatnya sekarang, kita bahas memang ya selalu muter-muter karena dia tidak berpedoman dengan kitab yang sebenarnya. Betul. Iya Bang. Jadi saya Masya Allah, luar biasa ya. Ceramah Bapak tadi, sahabat kita, rekan kita. Terima kasih Bang ilmunya Bang. Masya Allah, luar biasa. Halo Saudara Nus. Yo, halo. Ya, dari Kristen Abang. Kristen deh. Oh iya, silakan buka silakan. Ikut-ikutan pakai masker ini. Iya Bang, nggak apa-apa Buka Bang. maskernya gimana? Jangan Bang, jangan. Abang cukup ganteng dengan masker. Kok pakai masker terus Bang Juma nih? Iya nggak apa-apa Bang. Aku persiapan maskerku ada 5 kontainer. Besok datang lagi dari Amerika.
Kenapa? Iya. Silakan Bang, itu ada tema alfa omega apaan? Silakan. Alfa Omega. Maksudnya itu apa itu? Ya, saya juga bingung Bang, apa itu alfa omega? Kok ada abjad A dengan abjad O? Maksudnya apa? AO. Alfa dan Omega. Siap. Yang awal dan yang akhir itu maksudnya Bang. Oh gitu. Tapi yudaninya awal itu kan arke. Akhir telos. Kenapa enggak akula arke akula telos? Kok AO? Iya, sudah. Belum. Maksudnya tadi gimana Bang? Ya maksudnya kan kalau abjad Ibrani kan alef dan taf. Kalau Indonesia A dan Z. Akula A dan akula Z. Ya, Tapi kalau terjemahannya begitu. Nah, kalau dipaksakan kemudian dia harus akula awal, akula akhir, berarti makhluk ini ingin menyamai Tuhan berarti Bang. Dan ternyata dulu pernah ada makhluk yang ingin menyamai Tuhan, namanya bintang timur. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Ada bintang timur dan ternyata yang ada di kitab saudara yang ingin menyamai Tuhan juga ternyata dia bintang timur juga Bang. Sedangkan bintang timur itu iblis. Di dalam pengajaran orang Yahudi yang disebut bintang timur itu Lucifer, Helal bin Zakar. Itu adalah bintang timur yang adalah iblis. Nah ternyata yang mengaku akulah awal akulah akhir di Bible, di Wahyu 22 itu ternyata bintang timur juga Bang. Berarti lagi-lagi saya katakan makhluk ini ingin menyamai Tuhan dengan mengaku bintang timur, dengan mengaku dia adalah sebagai awal dan akhir. Celakanya makhluk ini memakai nama Yesus. Yesus dibawa-bawa, Yesus diseret-seret. Pantaslah nanti banyak orang kecewa. Aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Rupa-rupanya mereka melantik makhluk asing menjadi setara dengan Tuhan Alfa Omega ini tadi dengan nama Yesus. Jadi nama Yesusnya dipakai untuk menggiring manusia dan menjerat manusia agar percaya kepada dirinya. Sehingga banyak orang yang menyembah kepada bintang timur ini. Karena bintang timur ini memakai nama Yesus. Pantasan aja banyak orang tertipu. Ayatnya mana? Apa itu Bang? Ayatnya yang tadi ya bintang timur itu maksudnya. Kan dia ada kalimatnya di situ kan. Iya, Wahyu 22 Bang. Wahyu 22 nomor 14 15. Endingnya di 16 ternyata yang mengaku akulah awal akulah akhir itu adalah bintang timur. Berarti dia iblis. Berdasarkan Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Yang mengaku awal dan akhir itu adalah bintang timur. Yang bintang timur di dalam kitabnya Yahudi adalah iblis. Berarti yang datang di Pulau Patmos memakai nama Yesus itu adalah sang bintang timur yang adalah iblis itu. Dan memang Yesus sudah menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Oh lala, oh lili, ternyata di Pulau Patmos tergenapi. Ada penyesat datang memakai nama Yesus dan membuka aib dia sendiri. Akulah bintang timur. Iblis dong. Tapi ayatnya itu kan pasti ada perbedaannya. Maksudnya tujuan itu apa?
Ya, perbedaannya di mana, Bang? Yang namanya iblis ngaku bintang timur, di Pulau Patmos dia mengaku bintang timur juga. Memakai nama Yesus tapi untuk menjerat. Sesuai dengan nubuatan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada bintang timur datang memakai nama Yesus. Ada Lucifer datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Dan terbukti hari ini tergenapi, bukan? Kalian menyembah bintang timur, kan? Sedangkan bintang timur itu iblis, abang. Pantas aja Yesus mengatakan itu. Banyak orang yang akan disesatkan dengan memakai namaku. Makanya Yahudi kan meludahi orang Kristen. Karena bintang timur bagi Yahudi adalah setan, tapi di Kristen yang dianggap setan oleh Yahudi malah dituhankan oleh Kristen. Pantasan aja kalian diludahin. Pantasan aja orang Yahudi jijik sama orang Kristen. Pantasan orang Yahudi dilarang membaca Perjanjian Baru. Itu yang kita orang Yahudi itu, yang perjanjian baru itu kan orang Yahudi juga yang bikin. Bukan. Oh, kata siapa abangku? Bukan. Perjanjian Baru itu bukan orang Yahudi, makanya menggunakan bahasa Yunani. Alkitab itu dia berasal itu semuanya itu dari Yahudi. Oh enggak bang, Lukas bukan orang Yahudi, Markus bukan orang Yahudi, penulis Matius tidak diketahui siapa, penulis buku Yohanes juga tidak diketahui siapa, Paulus bukan orang Yahudi juga, hanya mengklaim dari keturunan Benyamin, tapi kelahirannya kelahiran Romawi. Yohanes itu orang Yahudi, semuanya itu orang Yohanes Yahudi. Atau Yohanan itu orang Yahudi, tapi penulis buku Yohanes itu bukan orang Yahudi. Penulis buku Yohanes itu Yohanes. Oh enggak, salah abang ini. Bukan. Coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24. Bukan Yohanes anak murid Yesus yang menulis itu. Itu pengakuannya dalam Yohanes 21:24. Bahwa bukan Yohanes anak Zebedeus yang menulis buku Yohanes itu. Enggak diketahui siapa. Tapi bapak-bapak gereja mula-mula mengatakan bahwa penulis Yohanes itu adalah Yohanes itu, padahal tidak ada data. Itu cuma tuduhan doang. Itu Bang Juma belum tahu anunya itu. Makanya Bang Juma bilang begitu. Oh. Itu aslinya Yohanes itu Yohanes, Matius, Markus. Ya, itu setiap nama yang anu itu, ya itu orang itu sendiri yang tulisnya. Enggak dong bang, karena Yohanes sendiri yang buku Yohanes itu sendiri yang mengatakan bahwa penulisnya itu tidak diketahui. Kok bisanya? Ya, coba Anda baca Yohanes 21:24 bang. Matius 9 nomor 9, Matius 9 nomor 9 bukti bahwa Matius bukan ditulis oleh Matius. Semuanya itu ditulis murid-muridnya semua itu. Ya, itu klaim saudara kami Kristen, gak apa-apa, itu hak Anda bang. Klaim, bukan klaim itu, dia memang kenyataannya begitu. Kenyataannya itu klaim bang.
Ada lagi bang? Ada lagi yang ingin disampaikan? Nggak ada. Lagi yang ingin disampaikan. Oke, baik saudara Nus. Sehat selalu bang. Makasih udah hadir di sini bang. Nanti lain kali hadir lagi bang ya. Kita mau maghrib di sini soalnya. Makasih Bisa, bang. asalnya ini kalau sekarang ini kan nggak siap. Oke. Kitabnya nggak ada. Baik Kalau ada abang, baik. kitabnya bisa buka. Siap. Nanti kalau abang sudah siap boleh ajukan permintaan lagi ketika saya live bang ya. Saya tunggu ya. Yo. Oke, baik. Makasih Bang Nus, sehat selalu Bang. Tetap berkarya untuk negara yang kita cintai ini. Kita